Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemilih, seperti kita sudah ketahui bahwa Pilkada serentak tahun 2020 yang sempat tertunda pada Maret kemarin, terhitung 15 Juni telah dimulai. Dan seperti kita ketahui bahwa Pilkada ini adalah pilkada khusus karena diselenggarakan dalam masa pandemi COVID-19. Nah, untuk mengatur hal-hal khusus berkaitan dengan protokol COVID-19 dalam pelaksanaan pilkada serentak ini, KPU Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 tentang pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non-alam Coronavirus Disease 2019 atau lebih dikenal dengan COVID-2019. Saya akan coba untuk mendiskusikan ini atau menyampaikan ini, mereview PKPU nomor 6 ini kepada sahabat pemilih semua agar mudah untuk memahaminya. Yang pertama, PKPU nomor 6 tahun 2020 ini terdiri atas 13 bab, ada 99 pasal. 2 bab awal itu berisi tentang pengaturan umum, dan 9 bab lainnya itu berisi tentang jadwal dan tahapan kegiatan yang diatur dalam protokol COVID-19, dan 2 bab terakhir berisi tentang ketentuan lainnya dan ketentuan penutup. Pada ketentuan penutup, PKPU ini menyatakan bahwa dengan berlakunya PKPU ini, PKPU yang mengatur kegiatan-kegiatan seperti pembentukan badan ad hoc, pemutakhiran data pemilih, pencalonan, dan lain-lain itu tetap berlaku. Jadi PKPU 6 ini berfungsi sebagai pelindung atau selimut terhadap peraturan-peraturan terkait yang lebih ditekankan pada aspek kesehatan dan keselamatan berdasarkan protokol COVID-19. Di pengaturan umum, PKPU 6 2020 menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilihan lanjutan serentak di masa pandemi COVID-19 ini dilaksanakan dengan prinsip 13 prinsip awal itu tetap sama, namun ditambah 2 prinsip lagi, yaitu prinsip kesehatan dan keselamatan. Artinya kalau prinsip kesehatan dan keselamatan itu masuk ke dalam peraturan KPU, maka ketidakpatuhan atau ketidakpedulian terhadap 2 prinsip ini dapat berbuah pelanggaran administrasi atau bisa jadi pelanggaran etik bagi penyelenggara pemilu. Aspek kesehatan dan keselamatan itu berlaku pada seluruh tahapan, dan paling tidak itu memenuhi prosedur antara lain. Yang pertama, penerapan prinsip K3, terus yang berikutnya ada rapid test dan PT-PCR secara berkala, penggunaan alat pelindung diri, masker, sarung tangan, pelindung wajah, sarana sanitasi atau cairan antiseptik berbasis alkohol, pengecekan suhu tubuh maksimal 37,3 derajat yang menjadi standar KPU RI. Kalau di atas itu, maka kalau ada petugas misalnya yang suhu badannya di atas itu, maka tidak diperkenankan untuk bekerja. Terus yang berikutnya, jaga jarak, larangan berkerumun, pembatasan jumlah peserta, pembersihan dan inspeksi barang yang digunakan secara berkala, penapisan, screening kesehatan, sosialisasi, edukasi, dan promosi terhadap pengendalian penularan COVID-19 di masing-masing daerah. Dalam hal di sebuah daerah itu tidak dapat dilakukan rapid test atau PT-PCR seperti apa? Nah, PKPU nomor 6 tahun 2020 di pasal 5 ayat 3 memberikan jalan keluar atau emergency exit, maka dapat dengan menggunakan surat keterangan bebas gejala seperti influenza yang dikeluarkan oleh rumah sakit atau dokter atau otoritas kesehatan yang ditunjuk. Pengaturan umum lainnya yang menonjol dalam PKPU nomor 6 ini adalah seperti apa pemanfaatan teknologi informasi untuk menggantikan pertemuan-pertemuan atau tahapan-tahapan lain bagi seluruh pihak yang terlibat dalam tahapan penyelenggaraan pemilu. Artinya semua tahapan itu dapat menggunakan teknologi informasi sepanjang itu memungkinkan. Nah, PKPU nomor 6 menetapkan 4 titik rawan
dalam penyebaran COVID-19 pada penyelenggaraan pemilihan. Dan 4 titik lawan inilah yang selanjutnya akan dispesifikasi dalam setiap tahapan-tahapan yang penyelenggaraan, dan protokolnya itu sudah diatur dalam pasal-pasal, antara lain pertama, kegiatan bersifat tatap muka secara langsung diatur dalam pasal 6. Protokolnya itu ada di pasal 6, diatur dalam huruf A sampai huruf J. Jadi di tahapan penyelenggaraan nanti, jika ditemukan proses penyelenggaraan yang membutuhkan kegiatan tatap muka, maka pengaturan pasal 6 huruf A sampai J ini akan dengan sendirinya diberlakukan pada tahapan tersebut. Misalnya di situ ada tahapan coklit yang petugas PPDP mau tidak mau harus bertemu dan bertatap muka secara langsung dengan pemilih. Nah, diterapkanlah pasal 6 ini poin huruf A sampai J. Yang berikutnya, kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu. Pengaturannya diatur pada pasal 7 huruf A hingga huruf G. Berikutnya adalah kegiatan yang bersifat penyampaian berkas dan atau perlengkapan secara fisik. Diatur di pasal 8 huruf A sampai J. Misalnya salah satu aturannya itu, sebelum diserahkan berkas harus dibungkus dengan plastik yang tahan air, dan sebelum diserah terimakan harus didisinfektan dengan cairan yang berbahan alkohol untuk menetralisir atau mensterilisasi bahan barang yang akan diserahkan. Yang keempat adalah kegiatan yang dilakukan dalam ruangan seperti rapat pleno, rakor, bimtek, sosialisasi, dan lain-lain. Nah, pengaturannya diatur dalam pasal 9 huruf A sampai huruf K. Salah satunya adalah misalnya seperti apa menjaga jarak antar peserta minimal 1 meter, pembatasan jumlah peserta dalam ruangan, dan lain-lain. Pada tahapan-tahapan penyelenggaraan ada hal-hal khusus, jadi saya akan coba menyampaikan saja poin-poin khusus, poin-poin terbaru, poin-poin penting yang ada dalam setiap tahapan yang diatur dalam PKPU nomor 6 ini. Dalam pembentukan badan ad hoc, pengaturan terbaru itu pertama soal usia PPDP. Usia PPDP itu dibatasi 20 hingga 50 tahun. Itu yang pertama. Terus yang kedua, PPDP yang sudah dinyatakan lulus itu harus mengikuti rapid test. Kalau hasil rapid test dinyatakan yang bersangkutan itu reaktif atau positif, maka yang bersangkutan tidak bisa bertugas dan digantikan oleh petugas PPDP yang lain. Yang berikutnya terkait KPPS. Sama seperti PPDP, usia KPPS sekarang ditetapkan 20, minimal 20 dan maksimal 50 tahun. Dan petugas KPPS tidak memiliki riwayat penyakit penyerta atau komorbiditas seperti penyakit hipertensi, diabetes, dan lain-lain yang dapat pemicu bila tertular COVID-19. Terus seleksi dan pelantikan terhadap petugas KPPS dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Itu beberapa hal pengaturan terbaru terkait pembentukan badan ad hoc. Selebihnya dia tetap mengacu pada pembentukan yang sebelumnya. Terkait pemutahiran data pemilih, selain penerapan protokol COVID yang dilakukan oleh petugas PPDP dan lain-lain, yang paling baru adalah pembatasan jumlah pemilih dalam satu TPS. Dalam PKPU nomor 6 ini dibatasi jumlah maksimal 500 orang. Ini memang berkonsekuensi terhadap penambahan jumlah TPS. Terus yang berikutnya, sebaran TPS boleh beda RT dalam satu TPS. Dalam aturan sebelumnya tidak boleh satu TPS itu pecah RT untuk memudahkan akses TPS. Yang berikutnya di tahapan pencalonan, yang paling menarik adalah dalam proses pencalonan nanti, terutama pendaftaran pasangan calon, dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan menyiarkan secara langsung kegiatan pendaftaran pasangan calon untuk disaksikan oleh tim pendukung, pemantau pemilihan, media, dan masyarakat dari kediaman masing-masing. Jadi tidak mesti harus berkerumun di kantor KPU atau di tempat pendaftaran yang sudah ditentukan, tapi KPU mungkin bisa sehari atau 2 hari sebelumnya bisa membagikan ID atau password pertemuan, hingga masyarakat, tim pendukung, dan pemantau pemilihan bisa menyaksikan dari rumah proses pendaftaran pasangan calon. Kampanye
di tahapan kampanye 7 metode kampanye yang sebelumnya itu tetap akan diadopsi dalam pelaksanaan pilkada di masa Covid ini. Hanya memang lebih ditekankan pada proses memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi, baik itu teknologi informasi media dalam jaringan maupun media sosial. Pengaturan khususnya itu terjadi pada jenis kampanye, metode kampanye debat publik. Debat publik dilaksanakan dengan tidak menghadirkan undangan, penonton atau pendukung, hanya menghadirkan calon atau tim kampanye dalam jumlah terbatas dan tidak harus disiarkan secara langsung. Artinya kalau selama ini debat publik harus langsung, mungkin ke depan itu bisa berbentuk siaran tunda dengan catatan mungkin akan tidak bisa diedit dan lain-lain. Terus kampanye rapat umum hanya dapat dilakukan di wilayah setempat yang telah dinyatakan bebas COVID-19 oleh gugus tugas. Artinya sebelum menentukan jadwal kampanye rapat umum, kita berkewajiban untuk berkoordinasi dengan gugus tugas untuk menentukan daerah-daerah mana. Kalau di sebuah kabupaten artinya kecamatan-kecamatan apa saja yang dinyatakan bebas COVID-19. Kalau daerah tersebut ternyata tidak ada wilayah yang dinyatakan bebas COVID-19, maka kampanye rapat umum tentunya di wilayah itu tidak dapat dilakukan. Dan ada kewajiban kita KPU dalam PKPU ini untuk melibatkan gugus tugas dan pihak yang bertanggung jawab di bidang kesehatan dalam menyusun jadwal kampanye rapat umum, selain kita berkoordinasi dengan pasangan calon dan tim pengusung. Dan terakhir yang paling penting adalah yang selalu dikampanyekan oleh pimpinan kita di Imbon, bahwa ada 9 hal yang baru yang akan terjadi di 9 Desember. Yang sama-sama kita ketahui bahwa 9 Desember adalah hari H pemungutan suara. Nah, apa yang baru? 9 yang baru di 9 Desember tersebut antara lain yang pertama, petugas KPPS serta petugas kebersihan dan keamanan TPS melakukan rapid test, dan yang reaktif atau positif tidak diperkenankan bertugas. Artinya dia tidak akan bertugas pada hari H. Ini tujuannya apa? Tujuannya adalah KPU akan memastikan, menjamin bahwa petugas KPU dari level yang paling tinggi sampai ke pelaksana paling bawah di lapangan adalah orang yang bebas dari COVID-19. Jadi artinya kita tidak mungkin menyebarkan itu kepada orang lain, karena kita sudah pastikan bahwa petugas kita itu bebas dari COVID-19. Saat bertugas menggunakan masker, sarung tangan, dan pelindung wajah. Yang berikutnya, nomor 2, lokasi dan peralatan di TPS akan dilakukan penyemprotan disinfektan sebelum digunakan. Jadi kita pastikan bahwa peralatan, tempat, lokasi TPS itu steril. Yang berikutnya, jumlah pemilih maksimal dalam satu TPS adalah 500 orang. Ini gunanya untuk menekan kerumunan atau bertumpuknya orang hingga berisiko terhadap penyebaran COVID-19. Yang keempat, akan dicantumkan himbauan kedatangan pemilih dalam surat pemberitahuan memilih. Jadi dalam Form C6 nanti kita akan atur pemilih itu datang sesuai dengan periodisasi waktunya. Misalnya yang nomornya lebih depan, dia datangnya lebih awal. Ini bentuknya himbauan. Kalau ternyata dia datang di luar jam itu atau terpaksa datang di luar jam itu seperti apa? Karena ini bentuk himbauan, dia tetap memilih. Ini adalah upaya yang dilakukan oleh KPU dalam rangka untuk menekan adanya tumpukan atau kerumunan antrian yang berlebihan di TPS. Yang kelima, pemilih harus menggunakan masker yang menutupi hidung hingga dagu dan menggunakan sarung tangan plastik sekali pakai. Nanti sarung tangan plastik itu disiapkan di tiap TPS. Jadi pemilih sebelum menggunakan hak pilihnya wajib menggunakan alat-alat tersebut. Yang keenam, sebelum memasuki lokasi TPS akan diberlakukan screening kesehatan dan cek suhu tubuh. Jadi suhu tubuh maksimal yang bisa ditoleransi adalah 37,3 derajat. Yang pemilih yang suhu tubuh di atas itu akan diperlakukan secara khusus nanti di tempat pemilihan yang khusus. Yang ketujuh, paku untuk mencoblos dan perlengkapan pemungutan suara yang digunakan secara bersama akan disterilisasi dengan disinfektan secara berkala selama proses pemungutan suara. Terus yang kedelapan, ada pembantasan antrian pemilih dan pengaturan jarak fisik saat mengantri maupun saat mencoblos, minimal jaraknya 1 meter. Dan yang 9, tanda tinta
telah mencoblos yang selama ini dicelupkan di botol tinta, untuk 9 Desember nanti tidak dicelup tapi ditetes. Nanti petugas KPPS yang akan menetes tinta tersebut kepada jari pemilih yang sudah menggunakan hak pilih. Demikian secara umum dan secara ringkas isi yang terkandung dalam PKPU nomor 6 tahun 2020. Untuk detail teman-teman bisa baca secara langsung, terutama pasal-pasal yang berkaitan tadi yang saya sampaikan, misalnya pasal 6 sampai pasal 9 yang mengatur 4 titik rawan penyebaran virus COVID-19. Semoga dengan penjelasan ini, mungkin ini bentuknya unboxing ya, bisa memudahkan kita untuk lebih memahami PKPU nomor 6 tahun 2020. Dan pada kawan-kawan yang berada di lapangan, selamat bekerja dan bekerjalah dengan selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.